Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Rosidah dari kelompok Lua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Decision Support System. Pengertian Decision Support System merupakan serangkaian kelas tertentu dari sistem informasi terkomputerisasi yang mendukung kegiatan pengambilan keputusan bisnis dan organisasi. Tujuan Decision Support System. Yang pertama, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi struktur. Yang kedua, mendukung penelitian manajer, bukan mencoba menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiennya. Perkenalkan, nama saya Regiawan Maedi Sawaya Putra. Saya akan menyampaikan jenis-jenis Decision Support System dan model Decision Support System. Jenis-jenis Decision Support System. Jenis-jenis DSS atau Decision Support System menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, retrieve information element atau mengambil elemen-elemen informasi. Yang kedua, analyze and trace files atau menganalisis raw files. Yang ketiga, prepare report from multiple files atau menyiapkan laporan dari berbagai files. Yang keempat, estimate decision consequences atau memperkirakan dari akibat keputusan. Yang kelima, purpose decision atau mengusulkan keputusan. Yang keenam, make decisions atau membuat keputusan. Model Decision Support System. Model Decision Support System terdiri dari model matematika, database, dan perangkat lunak. Perangkat lunak DSS atau Decision Support System sering disebut juga dengan DSS Generator. DSS Generator ini berisi modul-modul untuk database, model, dan dialog manajemen. Model database ini menyediakan beberapa hal seperti creation, integration, dan maintenance untuk DSS database. DSS database memiliki kemampuan untuk menemukan sistem database yang telah disimpan, sedangkan modul-model digunakan untuk menyajikan kemampuan membuat, menjaga, dan memanipulasi ke dalam bentuk model matematika. Model dasar ini menampilkan electronic spreadsheet. Model dialog digunakan untuk menarik perhatian para pengguna untuk berhubungan langsung antara pengguna dengan komputer dalam mencari solusi. Keuntungan Decision Support System atau DSS. Yang pertama, proses pemodelan menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan simulasi memberikan kemampuan bagi kita. Yang ketiga, Keuntungan Decision Support System atau DSS. Yang pertama, proses pemodelan menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan simulasi memberikan kemampuan bagi kita untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam jangka waktu yang singkat. Yang ketiga, model memberikan daya peramalan. Yang keempat, model membutuhkan biaya yang lebih murah daripada metode trial and error. 5. Dapat menyelesaikan problem yang kompleks. Yang keenam, sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya. Perkenalkan, nama saya Laila Sagita. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelemahan Decision Support System. Yang pertama itu ada sulit dalam memodelkan sistem bisnis. Yang kedua, mungkin akan menghasilkan suatu model bisnis yang tidak dapat menangkap semua pengaruh pada entiti. Yang ketiga, dibutuhkan kemampuan matematika yang tinggi untuk mengembangkan suatu model yang lebih kompleks. Faktor pendukung Decision Support System. Yang pertama itu ada faktor teknologi. Yang kedua, faktor kompleksitas struktural. Yang ketiga, faktor pasar internasional. Yang keempat, faktor stabilitas politik. Yang kelima, faktor konsumerisme. Yang keenam ada faktor intervensi pemerintah. Ketujuh, faktor informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Faktor gaya pengambilan keputusan. Dan terakhir, faktor kemampuan. Saya Brisayatorik akan menjelaskan komponen-komponen DSS. Yang pertama, ada pengelolaan data atau database management. Lalu ada pengelolaan model atau model base. Lalu ada juga pengelolaan dialog atau user interface. Lalu ada user. Selanjutnya, sini
saya akan menjelaskan apa saja yang ada dalam DSS, yaitu Decision Support System. Yang pertama, ada Communication Driven DSS, mendukung lebih dari satu orang untuk menjalankan tugas bersama. Contohnya ada Google Docs atau Google Dokumen. Lalu ada Data Driven DSS, yaitu yang memfokuskan akses dan memanipulasi time series data internal perusahaan dan terkadang juga data eksternal. Lalu ada Document Driven DSS, dapat mengelola, mengambil, dan memanipulasi informasi terstruktur dalam berbagai format. Lalu ada Knowledge in Driven DSS, menyediakan keahlian pemecahan masalah khusus untuk disimpan sebagai fakta. Sekian, terima kasih.